Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Sejenak kita tundukkan hati dan perasaan ini. Kita renungkan kembali nikmat-nikmat dan karunia Allah yang kita terima. Seraya kita panjatkan puja, puji dan syukur kehadiratnya, teriring dengan doa, moga-moga salam dan selawat Allah curahkan ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Hari ini Jumat tanggal 22 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Hari ini suara kalimat thayyibah bersaut-sautan di tanah suci. Kalimat talbiyah terus menggema, mengangkasa, membasahi bibir-bibir hambanya yang pasrah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lantunkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sungguh segala puji, nikmat dan segala kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. La syarikalak. Manasik ibadah haji salah satunya adalah untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dan mengenang kembali peristiwa bersejarah yang dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya Quran surat 60 ayat 4. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Jamaah Jumat rahimahumullah, marilah sejenak kita simak sepenggal episode, sepenggal fragmen kehidupan keluarga Ibrahim alaihissalam yang khotib kutip dari tulisan Al-Ustadz Abdullah Zain. Dikisahkan pada suatu hari Ibrahim terbangun dari mimpinya. Ibrahim terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba beliau memerintahkan istrinya Hajar untuk mempersiapkan perjalanan dengan membawa bayinya. Hajar segera berkemas untuk melakukan perjalanan panjang. Padahal saat itu Nabi Ismail alaihissalam masih bayi dan belum disapih.
masih menyusui ASI. Ibrahim alaihissalam menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan dan rerumputan. Sampai akhirnya tiba di padang Sahara. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan, kemudian masuk ke daerah Jazirah Arabia. Ibrahim menuju ke sebuah lembah yang tidak ditumbuhi oleh tanaman, tidak pula pepohonan, apalagi buah-buahan. Tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Kondisi yang menandakan bahwa tempat itu tidak ada kehidupan. Di lembah tersebut beliau turun dari punggung hewan tunggangannya, kemudian menurunkan istri dan Ismail. Setelah itu tanpa berkata-kata, tanpa babi bu, beliau meninggalkan istri dan anaknya. Anak dan istrinya hanya dibekali sekantong makanan dan sedikit air yang hanya cukup untuk barang 2-3 hari. Setelah itu, melihat kiri dan kanan, beliau melangkah meninggalkan tempat itu. Tentu saja Siti Hajar terperangah diperlakukan demikian. Dia kemudian membuntuti suaminya sembari bertanya, "Ya Ibrahim, aina tadhatu wa tatrukuna bihadzal wadil ladzi laisa bi anisun wala sawi?" Wahai Ibrahim, hendak pergi kemanakah engkau? Ya Ibrahim, aina tadhatu, hendak pergi kemanakah engkau? Apakah engkau akan meninggalkan kami berdua tanpa teman di lembah yang tidak ada apa-apa dan tidak ada siapapun? Alladzi laisa bi anisun wala syai', suatu lembah yang tidak ada apapun dan siapapun. Ibrahim terus melangkah meninggalkan keduanya tanpa menoleh, tanpa memperlihatkan air matanya yang sebenarnya sudah mulai meleleh dari pipinya. Remuk redam perasaannya terhimpit antara pengabdian dan pembiaran anak dan istri, antara perintah Allah dan kasih sayang. Hajar terus mengejar sambil menggendong bayi mungilnya di dalam dekapannya. Dia bertanya dalam hatinya, adakah yang salah dengan pertanyaanku ini? Akhirnya dengan bibir bergetar, dia beranikan diri untuk bertanya lagi. Kali ini dengan setengah menjerit dia berkata, Allahu Akbar. Wahai suamiku, Allahu amaraka bihadza. Wahai suamiku, wahai ayahanda Ismail, apakah ini perintah Tuhanmu? Cerita wanita yang solehah itu mampu menembus dan menggetarkan arsy Allah. Kali ini Ibrahim berhenti sejenak. Dunia seolah berhenti berputar. Malaikat yang menyaksikan peristiwa itu pun turut terdiam. Butir pasir seolah terpaku kaku. Angin berhenti mendesah menanti jawaban Ibrahim alaihissalam. Pertanyaan Hajar membuat semuanya terkesiap. Ibrahim alaihissalam akhirnya balik kanan dan berkata, "Iya, benar, ini perintah Tuhanku." Hajar berhenti mengejar, diam dalam kebisuan. Dari bibirnya yang indah meluncurlah kata-kata yang mengagetkan para malaikat, yang menghusarkan butir pasir di padang pasir dan membuat angin berhenti mendesah. Idzan laiti ana Allah. Kalau memang ini adalah perintah Tuhanmu, pergilah wahai suamiku, pergilah wahai ayahanda Ismail, tinggalkanlah kami berdua di sini, jangan engkau hiraukan. Jangan khawatir. Kalau itu memang perintah Tuhanmu, Allah pasti akan menjaga kami. Hadirin yang berbahagia, inilah salah satu
kunci keberhasilan keluarga Ibrahim. Selalu husnuzon, berbaik sangka atas setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid dan getirnya kehidupan mereka jalani dengan semangat sami'na wa ta'na. Semangat bahwa Allah akan membersamainya dalam suka dan duka. Ibadah haji diantaranya adalah kisah tentang sebuah keluarga mulia yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk peradaban manusia. Itulah kisah keluarga Ibrahim alaihissalam. Melalui kisah ini Allah ingin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun sebuah peradaban. Sebuah masyarakat tidak akan bisa menjadi bahagia dan sejahtera jika masyarakat itu gagal dalam membangun keluarga kecil yang ada di dalamnya. Ismail alaihissalam adalah salah satu contoh, salah satu sosok anak yang teladan sepanjang zaman yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Bahkan yang luar biasanya adalah melalui jalur keturunan Ismail inilah kemudian lahir sosok nabi dan rasul paling mulia sepanjang sejarah peradaban manusia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara 100 tokoh yang berpengaruh di dunia sebagaimana ditulis oleh Mitchell Hart dan kawan-kawan tokoh yang Nasrani itu. Keteladanan seorang putra yang luar biasa ini digambarkan Allah dalam surat ke-37 ayat 102. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'asaya qala ya bunayya inni ara fil manam anni albahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tumar satajiduni insya'allahu minas sabirin." Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup bekerja bersamanya, maka Ibrahim berkata, "Wahai anakku, ya bunayya inni ara fil manam anni albahta fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Maka Ismail menjawab, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin." Ismail menjawab dengan tegar, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Hadirin jemaah Jumat rahimahullah. Bandingkan dengan sebagian anak-anak dewasa ini, anak-anak saat ini, hampir semua kita pernah mendengar bagaimana anak-anak remaja kita yang tergabung dalam geng-geng tertentu berani melakukan tindakan-tindakan anarkis yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Kita semua juga nyaris menyaksikan di sudut-sudut jalan raya di kota-kota bagaimana anak-anak kita dieksploitasi dan diperalat untuk menjadi anak jalanan, mengemis dan meminta-minta dari balik bajunya yang lusuh dan kotor. Kita juga tahu dari hasil-hasil survei mutakhir yang menunjukkan bagaimana jumlah ABG yang hamil di luar nikah terus meningkat dalam jumlah yang sangat fantastis dan memprihatinkan. Berapa banyak tunas-tunas muda yang berguguran sebelum berkembang. Berapa banyak bayi-bayi yang tidak berdosa dibuang di tempat-tempat sampah. Berapa banyak anak-anak gadis yang dinikahkan dalam kondisi hamil hanya untuk menutupi aib keluarga. Berapa banyak anak-anak yang terjebak dalam LGBT. Itu semua barulah segelintir masalah dan problem anak-anak kita di masa sekarang. Karena itulah yang berbahagia di bulan Dzulqa'dah menjelang Zulhijjah ini,
Marilah kita membuka mata hati kita untuk belajar dari ayahanda para rasul dan nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam. Belajar tentang betapa pentingnya nilai keluarga, tentang betapa pentingnya nilai seorang anak. Hadirin yang berbahagia, pelajaran pertama dari kisah Ibrahim yang pertama adalah bahwa untuk mendapatkan anak yang soleh, maka orang tua harus menjadi soleh lebih dahulu, lebih mantap iman dan akidahnya. Sebagaimana Hajar, madrasah pertama bagi Ismail dalam praktek kehidupan sehari-harinya yang terinspirasi oleh Ibrahim sebagai tauhid. Kemudian pelajaran yang kedua, jika ingin kita memiliki anak yang soleh, maka haruslah bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Sebagaimana Allah abadikan doa Ibrahim alaihissalam di surat As-Saffat tadi, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Mungkin banyak di antara kita yang sekedar mau memiliki anak yang soleh, tapi siapa di antara kita yang sungguh-sungguh berdoa, meminta, memohon Allah dengan kelopak mata yang berderai? Siapa di antara kita yang secara konsisten istiqomah menyelipkan doa-doa terbaiknya untuk keluarga dan anak-anak kita dalam kesunyian malam dengan tahajud demi tahajudnya? Jadi yang pertama adalah solehkan dulu diri kita, kemudian doa, jangan lupa. Dan yang ketiga adalah dari pelajaran Ibrahim alaihissalam adalah adanya pengorbanan, dan ini diabadikan dengan syariat berkorban oleh Islam, oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabdanya, Rasul mengatakan, man kana lahu sa'ah walam yuwafi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya keleluasan, barang siapa yang punya kesempatan, walam yuwahi, kok tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Mudah-mudahan yang berbahagia, himbauan dari takmir tadi untuk sama-sama kita melakukan ibadah kurban bisa kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah rahimahullah, di khutbah kedua mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dari Jum'ah yang penuh barakah kami bersimpuh di pintu keagungan-Mu. Mohon ampun atas segala khilaf dosa salah kami ya Allah. Berapa banyak nikmat dan karunia-Mu yang Kau curahkan kepada kami, sedikit sekali kami mensyukurinya, bahkan kami cenderung kufur nikmat. Untuk itu ya Allah, ampuni atas segala khilaf dosa salah kami ya Allah. Ampuni juga ya Allah
ayah dan bunda kami, sayangi mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi, menyayangi kami sewaktu kami masih kecil ya Allah. Kami saat ini bisa bersimpuh di rumah-Mu yang suci ini ya Allah, antara lain adalah berkat perjuangan demi perjuangan, berkat pengorbanan demi pengorbanan, bahkan tetesan air mata dan darah ayah bunda kami ya Allah, kami bisa seperti ini ya Allah. Untuk itu ampuni beliau ya Allah, sayangi beliau ya Allah. Manakala beliau sekarang sudah berada di alam barzah ya Allah, berikanlah nikmat kubur-Mu, jauhkan dari siksa kubur ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana, ampuni juga saudara kami, kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, yang masih hidup maupun yang sudah tiada ya Allah, ampuni mereka saudara kami ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anak-anak kami yang merupakan amanah dan titipan dari-Mu ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, penyejuk mata hati kami, qurrata ayun ya Allah, yang doa-doanya, yang istighfarnya kami nantikan tatkala kami sudah berada di alam barzah. Jadikan mereka anak yang soleh dan solehah ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikan istri kami yang di rumah istri yang solehah, yang bersama kami mampu mengantarkan atas izin-Mu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah keturunan kami semua ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.